Salam jemaat yang dikasihi Kristus. Mari saudara-saudari kita mulai ibadah online pada hari ini, dan kita mengucap syukur karena kita ada sebagaimana ada berkat kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudara kita mulai ibadah online ini. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah online Tuhan. Dan yang Kau tolong Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Tuhan, kami melibatkan Engkau Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarkan ibadah ini Tuhan berkenan hadapan-Mu Tuhan.
Dan kami ya Tuhan sangat mengucap syukur dan sangat terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat Tuhan memuliakan namamu, memujimu ya Tuhan. Dan kami akan memujimu, memuliakan namamu ya Tuhan. Kiranya berkenan di hadapanmu, menjadikan dupa yang berupa harum di hadapanmu ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, Kau berkati Tuhan kami ya Tuhan yang mengambil alih Tuhan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami yang terlibat pada pelayanan hari ini ya Tuhan. Kau tolong Tuhan, biar Tuhan Kau berkati hati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ibadah online pada hari ini kepada tangan-Mu saja, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudari, kita memuji Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita serahkan apa yang segala beban kita semua kepada Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Apakah kau payah mencari? Apakah
kita serahkan segala beban kita pada Tuhan, karena kita yakin percaya Dia akan ganti segala duka kita menjadi suka. Saudara-saudara, kita tentunya semua pada pandemi ini pengen terus Tuhan melindungi kita, pengen kita tuh berada di kepak sayapnya, karena Tuhan kita seperti Raja Wali yang melewati badai hidup, melewati segala persoalan. Kita semua pasti akan terbang bersama Dia. Haleluya, mari kita bawakan pujian lagi, dibawa ke kepak sayapmu. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman, untuk siapkan tanah hati kita yang subur untuk
ditanami oleh benih firman untuk menjadi rema dalam kehidupan kita menghadapi pandemi ini. Mari saudara-saudari, kita bawakan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu kasih Tuhan kekal abadi.
Engkau ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Ajar kami melihat kebaikan-Mu Bapa, sehingga setiap kami boleh berkata kami bangga punya Engkau. Ajar kami melihat kebaikan-Mu Bapa, sehingga kami boleh lebih mengasihi lagi Engkau dan menyerahkan hidup kami, dan terlebih untuk turut seperti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Urapi, Ibu Gembala kami akan memberitakan firman Tuhan untuk menjadi nafas hidup kami, menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jadikan hati kami sebagai tanah yang gebur, sehingga menghasilkan buah, dan firman yang akan kami dengar boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah. Saya percaya kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan buat kita, di mana kita boleh ada sampai hari ini. Ini anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan. Kita mau pakai untuk menyembah, memuliakan Tuhan, dan sekaligus kita mendengar firman. Apapun bentuk firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan minta dari kita, siapkan hati buat Dia berfirman. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran Allah. Kita melihat dalam satu pembacaan yang ada di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 3, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca di rumah, menghormati Tuhan di dalam pembacaannya. Firman Allah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Puji Tuhan, saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara, hidup kita dibatasi oleh waktu. Ya, sekali lagi, hidup kita dibatasi oleh waktu. Saudara, sehebat atau sepintar apapun manusia, saudara, tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Benar nggak? Ya. Nah, apapun yang terjadi, saudaraku, waktu akan terus berjalan, ya, tanpa mempedulikan sikap kita. Ya, sekali lagi, saudaraku, apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Saudara, kalau kita melihat di sini dikatakan dalam ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini, saudara ya, ada waktunya. Sampai pertama di ayat yang kedua di situ dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Sekali lagi saudara, semakin seseorang sadar, ya, semakin seseorang sadar pentingnya waktu akan semakin cermat pula, saudara ya. Ia merencanakan hidupnya. Dia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, saudaraku, kesadaran seseorang terhadap waktu, saudaraku, akan menentukan atau mempengaruhi tingkat, saudara ya,
akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya saudaraku ada nasihat mengatakan bekerjalah begitu rupa. Seolah-olah engkau, saudaraku, akan hidup 1000 tahun lagi. Sekali lagi saudaraku ya. Saya katakan ada satu nasihat yang mengatakan bekerjalah begitu rupa seolah-olah ya engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Dan ini yang perlu kita garis bawahi saudara. Beribadalah dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudaraku? Seolah-olah engkau akan meninggal hari esok. Saudaraku, arti waktu sangat berharga. Amin. Arti waktu sangat berharga buat kita. Saudaraku, itu sebabnya firman Allah katakan jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Di sini dikatakan pergunakan sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Saudara, saya melihat situasi keadaan di dunia ini, saudara ya, dengan adanya pandemik ini. Kematian, saudara ya, dalam sehari bisa mencapai, saudaraku, 20.000 jiwa dalam sehari. Saudara, nah bayangkan saudaraku, kehidupan kita tidak tahu sampai di mana, saudaraku, waktunya. Saatnya Tuhan panggil kita. Saudaraku, kita tidak tahu kapan waktunya. Saudaraku, kita punya giliran seperti mereka. Dan coba saudaraku, ketika waktunya tiba, saudaraku, sudahkah kita siap untuk menghadap Tuhan, saudara? Kewajiban yang kita lakukan di dalam setiap waktu itu, saudaraku, kita harus mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Saudaraku, artinya waktu sangat berharga, saudaraku ya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Tetapi pergunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Saudara, saya melihat banyaknya waktu-waktu yang ada, itu adalah banyak waktu yang kita pergunakan di rumah. Ya, karena kita takut untuk bekerja dengan hati-hati, saudaraku, ketemu orang tidak dengan saling menyapa, saudara ya. Kenapa, saudara ya? Dengan keadaan-keadaan yang ada seperti ini, bahkan ibadah, ya, kita mengalami bagaimana satu persekutuan dengan Tuhan yang kemudian, saudaraku, kita tidak lakukan, saudara ya. Itu sesuatu yang membuat saudara dan saya ketika saudaraku merindukan Tuhan, ingin jumpa Tuhan di dalam ibadah seperti biasa dan kita tidak dapatkan, saudaraku. Itu sesuatu yang kadang timbul di hidup kita, saudara ya. Ada hal yang kurang. Amin, saudaraku. Ada hal yang kurang. Kenapa? Kita tidak mengalami yang namanya perjumpaan bersama umat Tuhan. Di sana kita bisa mendengarkan kesaksian. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang fokusnya hanya untuk Tuhan. Saudaraku, saya tidak menjamin, saudaraku, kita ada di rumah dan kemudian kita fokus dengan ibadah online. Karena banyak kali yang ditemukan, saudaraku ya, ketika kita beribadah, ibadah online baru mulai, saudara ya. Begitu mulai, ada yang masih di tempat tidur, ada yang masih di pekerjaan. Saudaraku, tidak fokus dengan Tuhan. Nah, bagaimana, saudaraku,
Ketika Tuhan ingin supaya kita memiliki fokus dengan Tuhan, sementara ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti itu. Sementara ibadah, saudaraku, beberapa hal yang saya bisa sampaikan, saudaraku, dari renungan-renungan harian atau renungan pagi berbicara tentang ibadah. Di situ dikatakan jangan menyepelekan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu satu persekutuan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan akan memberitakan apa isi hatinya. Saudaraku, dalam ibadah itu sesuatu yang diutamakan, yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam ibadah itulah berkat-berkat Tuhan tercurah. Amin. Saudaraku, ibadah di mana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah tercurah. Kenapa, saudara? Karena firman Allah katakan di dalam Keluaran, saudara ya. Di situ dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan, saudaraku, dia akan mengalami apa yang namanya berkat. Berkat jasmani, saudaraku, mengalir di sana. Berkat rohani mengalir di sana. Bahkan di situ dikatakan, saudaraku, segala penyakit dilalukan. Kenapa? Karena ibadah. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan hadir di sana. Amin, saudara. Jadi waktu yang ada sementara ini, saudaraku, firman Allah katakan waktu yang ada di depan kita adalah waktu-waktu yang jahat. Amin. Waktu yang jahat. Saudaraku, kalau kita tidak fokus, kita tidak gunakan waktu yang ada untuk Tuhan, saudaraku, adalah hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, saudaraku. Itu sangat membuat, saudaraku, kehidupan kita. Saudaraku, kalau saya melihat gitu ya, keadaan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Orang lebih banyak mencari waktu-waktu yang ada untuk berusaha, bekerja, baik, saudara ya. Tapi kalau kita hanya memfokuskan hidup kita untuk hal-hal jasmani, saudara ya, hal-hal rohani kita abaikan, saudara, maka kita tidak akan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis. Sekali lagi, saudaraku, begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kita habis, usai sudah waktu kita bekerja, berjerih lelah, saudaraku, di dalam dunia ini. Saudaraku, bukan berarti semuanya tamat. Ya, justru itulah babak baru dimulai, saudaraku, di mana tiap-tiap pekerjaan kita lakukan di dunia ini akan diuji oleh Tuhan. Ya, akan diuji oleh Tuhan dengan api. Ya, firman Allah berkata, saudaraku, firman Allah berkata, Alkitab menuliskan di dalam, saudaraku, ke 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca ayat ini, saudara. Sini dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Firman Allah itu katakan seperti ini, saudaraku. Artinya jika selama kita di dunia ini mengisi waktu-waktu yang ada, saudara ya, dengan perkara yang
yang sia-sia, saudaraku. Saya katakan ibarat membangun rumah membangun rumah dari rumput kering atau jerami, saudaraku, maka dalam sekejap semua itu akan terbakar habis. Nah, sekali lagi saudaraku, sebelum segala sesuatu terlambat, ya, segeralah membuat pilihan hidup yang benar. Saudara, pekerjaan kita, saudara, itu akan diuji. Saudara, jadi kalau kita dirikan rumah, kemudian di atas di sini dikatakan bahannya dari rumput kering atau jerami. Nah, dalam sekejap semuanya akan terbakar. Saudara, saya bisa katakan ini suatu kepalsuan. Amin, saudara. Tapi ketika kita bangun rumah, firman Allah katakan kita adalah bait Allah. Ya, bait Allah di mana di situ Allah berdiam. Dengan kita membangun dengan bahan yang ada, saudaraku, yaitu dari emas, perak, permata, saudara ya. Saudaraku, ketika dibakar, itu tidak akan terbakar. Kenapa, saudaraku? Saya mau katakan, saudaraku, bahwa emas, perak atau batu permata ini, saudaraku, yang kita bangun ini adalah murni. Amin, saudara. Murni di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin mencari kemurnian buat kita hari-hari ini. Amin, saudara. Akan terlihat, saudaraku, di hari-hari ini orang yang hidup rohaninya palsu dengan yang kerohaniannya murni. Saudara, banyak orang, saudaraku, ketika diuji dengan masalah-masalah yang ada, saudara. Ya, saya katakan, saudaraku, kenapa, saudaraku, mereka tidak bertahan di dalam ujian-ujian yang sedang terjadi. Saya katakan COVID ini, saudaraku, adalah ujian buat Tuhan memurnikan iman percaya kita. Amin. Ya, akan terlihat di sana kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dengan mereka yang hanya sekedar, saudaraku, mendengar firman Tuhan. Tapi ketika pulang di rumah, firman Tuhan itu tidak membekas. Artinya tidak melakukan firman Allah, saudara. Nah, ini ujian-ujian yang Tuhan izinkan lewat pandemik ini, saudaraku, akan terlihat mana mereka yang benar-benar murni dengan mereka yang palsu. Itu akan terbakar yang palsu. Jadi artinya, saudaraku, kita mau memperlihatkan bahwa kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kemurnian inilah yang Tuhan minta dari kita. Sementara ada waktu, saudara ya, sementara ada waktu dan kesempatan, saudara, segeralah membuat pilihan mana yang benar yang kita perlu ambil. Mana yang benar yang perlu ada dalam hidup kita. Saudaraku, melakukan firman Allah, saudaraku, di dalam setiap kita mendengar firman Allah, saudara, sesuatu yang bisa saya katakan itu, saudaraku, adalah satu tuntutan Allah buat saya dan saudara. Amin. Melakukan firman Allah. Kenapa, saudaraku? Sebab ketika kita melakukan firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku, ketika ujian-ujian datang, saudara ya, berbagai-bagai kesulitan yang datang, saudaraku, kita tidak akan merasa bagaimana sesuatu yang sulit terjadi itu. Kenapa? Ketika pandangan kita benar-benar tertuju kepada Tuhan dan fokus kita hanya kepada Tuhan, saudaraku, masalah bisa terjadi di sekitar kita, tapi pandangan kita kepada Tuhan.
Kalau kita mau fokus kepada Tuhan, saudaraku, kita akan melihat betapa Allah mengasihi dan mempedulikan kita. Dia mampu melepaskan kita dari setiap keadaan yang terjadi. Saudara, inilah yang Tuhan minta dari kita, saudara. Jadi keadaan-keadaan yang terjadi, Tuhan ingin, saudara, mendapatkan kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Ya, iman yang teguh, iman yang kuat, yang berdasarkan dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau menghargai itu dengan apa, saudara ya? Dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Beribadah. Tuhan inginkan ini, saudara. Beribadah, fokus kepada Tuhan. Beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dan dia butuh kita sebagai umat pilihannya. Sebagai umat ciptaannya untuk bisa menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Waktu-waktu yang ada, sementara waktu masih ada, kita mau gunakan untuk, saudaraku, lebih hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik itu dalam hal doa. Saudaraku, saya tidak pernah kontrol setiap hari Kamis apakah mereka berdoa atau tidak. Saudara, tapi dari yang saya dapatkan, saudaraku, hanya segelintir orang yang masuk di dalam persekutuan doa itu. Padahal berdoa, saudaraku, Tuhan rindu. Saya pernah katakan, saudaraku, ada kali-kali, saudaraku, saya tidak bisa tidur di tengah malam. Kenapa, saudara? Di waktu yang ada itu, saya percaya bahwa inilah waktunya Tuhan ingin mendengar suara pujian dan penyembahan kita. Saudara, jadi di waktu gak bisa tidur yang saya pakai apa, saudaraku? Untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Kenapa? Di saat kita berdoa di waktu yang ada itu, saudaraku, kita kontak dengan Tuhan. Dan kita rasakan hadirat Allah menjamah hidup kita. Kenapa, saudaraku? Tuhan rindu dengan kita. Jadi saudaraku, ketika kita masuk di dalam jam-jam doa, seperti jadwal doa yang sudah ditentukan, saudaraku, mari gunakan waktu itu untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan dan menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, ingat, waktu terus berputar, saudara. Dan kita tidak dapat menghentikannya. Saudara, apalagi memutar kembali, saudara ya, itulah keterbatasan kita. Mari saudaraku, sementara ada waktu. Keadaan-keadaan yang dunia hari-hari ini, saudara. Tuhan mintakan keseriusan kita untuk mencari Tuhan. Amin. Tuhan minta supaya kita bersungguh-sungguh, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kita melayani Tuhan, saudaraku, adalah kesukaan Tuhan. Saudaraku, saya bersuka cita. Kenapa? Anak-anak di sini giat di dalam pelayanan. Ya, mari semakin giat dengan Tuhan. Karena akan ada masa ujian-ujian akan datang, saudaraku. Kalau kita giat dengan Tuhan, saudaraku, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan semangat yang menyala-nyala, saudaraku. Walaupun banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi. Saudaraku, kalau kita ingat, saudaraku, Bapak Gembala selalu menyampaikan firman Allah, berbicara, saudaraku, bagaimana keadaan sekarang. Masalah, kejadian, keadaan yang terjadi, kesulitan itu tidak menurun, tapi akan semakin naik sampai pada puncaknya. Jadi jangan berharap, saudaraku, pandemik ini akan berhenti. Karena ini penggenapan firman, saudara.
Kesulitan itu akan semakin memuncak sampai pada satu titik di mana tidak akan terjadi lagi, saudaraku, keadaan seperti itu. Nah, mari saudaraku, waktu yang ada lebih kita mau fokus lebih lagi untuk Tuhan. Saudaraku, jadi pekerjaan kita tidak akan terbakar. Amin, saudara. Akan terlihat ketika ujian-ujian datang kepada kita. Kita akan terus, saudaraku, tegar. Kita tetap bertahan. Kenapa? Kekuatan Tuhan ada di dalam kita yang akan memampukan kita. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Allah ini membekali kehidupan kita. Saudara ya, masa-masa yang sulit ini, semakin hari kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, lebih fokus dengan Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan. Saudara, jangan lebih sibuk untuk perkara-perkara jasmani. Semakin kita sibuk mencari hal-hal duniawi, saudaraku. Sementara firman Allah katakan, saudara, carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun sibuk dengan kita. Amin. Kebutuhan hidup kita di dalam jaminan Tuhan. Kita mau fokus dengan Tuhan. Mencari Tuhan, itulah keinginan Tuhan. Kiranya berkat firman Allah menjadi kekuatan buat kita malam hari ini. Saudara, kita mau berdiri. Kita mau merenungkan apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apakah hal yang kita kerjakan ini sesuatu yang benar-benar murni kita mengasihi Tuhan? Benar-benar murni kita mencintai Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita memberi diri dan hidup untuk Tuhan. Mengasihi dan memuliakan Tuhan. Tidak bisa kita balas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman indah yang sudah kita alami di dalam Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Di dalamnya ada jaminan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, saudara. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan.
kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh beribadah pagi hari ini, dan kami boleh menerima berkat-berkat dan janji Allah lewat ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami terima daripadamu menteraikan lebih jauh dalam kehidupan kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau ada dan tinggal di dalam kami, berkarya di dalam kami. Kami tahu hal apa yang sedang terjadi ini ujian buat iman kami. Bagaimana Engkau mendapatkan iman di bumi ini? Tuntun kami Tuhan untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami memiliki hati yang teguh akan Engkau Tuhan, dan memiliki kemurnian di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena ini yang Tuhan minta dari kami Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, waktu demi waktu yang kami jalani adalah masa yang singkat. Dan kami mau memberi waktu-waktu yang ada ini untuk lebih lagi dengan Engkau. Sebab apa yang menjadi kerinduan kami? Kami rindu satu saat di mana Engkau datang kembali pada hari itu. Engkau akan mengangkat kami. Kami akan masuk di dalam kehidupan kekal bersama-Mu. Itu sebabnya mari Tuhan, bawalah kehidupan kami untuk lebih mengerti apa yang merupakan kerinduan Allah dalam hidup kami. Kami mau setia beribadah, kami mau setia berdoa, kami mau setia mendekatkan diri dengan-Mu Tuhan. Hari-hari yang jahat ini kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kami perlu Tuhan tinggal di dalam kami. Dan hari-hari yang ada dengan waktu yang singkat ini, kami akan lebih lagi, lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah, dan melakukan kewajiban-kewajiban kami bagi Tuhan. Hidup di dalam perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lihat mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati kami semua, WL singers, pemain musik, pemegang multimedia, pemegang kamera, pakai kami semua Tuhan. Jadikan setiap pelayanan kami menjadi pelayanan yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu, sehingga dimanapun kami pergi dan berada di dalam bentuk pelayanan apa saja yang kami kerjakan bagi-Mu, kami akan melihat Tuhan berkarya bagi kami. Tuhan memberikan kami kemahiran dalam memainkan musik, memberikan kami kemampuan untuk hampiri hadirat Tuhan, merasakan dan menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dan kami percaya setiap ibadah, setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di hari-hari ini, kami percaya berkat dari Allah Bapa turun mengalir dalam hidup kami, menjamin segala kesehatan, kekuatan kami, kebutuhan makan pakai kami, apa saja yang menjadi kebutuhan kami pun di dalam nama Yesus, kami akan melihat pertolongan dari Tuhan mengerjakan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Mungkin di dalam perjalanan ketika mereka mengendarai kendaraan, Tuhan ada di sana, dan Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi kami yang ada. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19, kami percaya Tuhan yang adalah Allah penyembuh kami, yang akan menyembuhkan semua umat-umat-Mu yang sedang berada di dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Tuhan buat mereka melihat mujizat dari Tuhan terjadi dalam setiap pribadi mereka.
Dan kami percaya Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi saksi kehidupan mereka. Mereka boleh saksikan bahwa Tuhan baik bagi mereka, menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Tuhan akan menyelamatkan kami. Tuhan akan membela kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menghindarkan kami dari segala bentuk roh-roh penyakit yang begitu merajalela di hari-hari ini. Dan keselamatan dari Allah menaungi kehidupan kami. Dimanapun kami pergi sepanjang minggu ini, tangan Tuhan senantiasa terulur menolong kami. Dan kami diberkati, dimenangkan. Kami memuliakan Tuhan. Sungguh ajaib kasih setiamu. Mengalirlah berkat-Mu bagi kami saat ini. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi kekasih juru selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Saudara, minggu berikut ini masih ada 1 kali online. Dan nanti akhir minggu, saudara ya, kita kembali berjumpa di dalam gereja untuk memuji muliakan Tuhan. Tuhan memberkati.